Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini untuk anak-anakku kelas 6B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan untuk persiapan PTS 1 di Mapel Matematika. Baik, langsung saja untuk PTS nanti materinya ada di bab 1 sampai operasi hitung campuran bilangan bulat. Baik, di sini kita akan berlatih latihan soal-soal berkaitan di bab 1 ya, seperti itu. Langsung saja yang di nomor 1, suatu bilangan apabila semakin ke kiri maka nilainya semakin semakin ke kiri itu nilai bilangannya semakin besar apa semakin kecil. Nah, kita harus tahu dulu, umpamanya kita buat dulu ya, ini garis bilangan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau nilai bilangan itu semakin ke kiri artinya nilai bilangannya itu semakin kecil ya, jadi semakin kecil. Ingat ya, ini adalah konsep. Kalau semakin ke kanan berarti semakin besar, seperti itu, paham ya? Jadi nilai bilangan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kemudian yang nomor 2, bilangan negatif 125 dibaca ini negatif 125 ya, negatif 125. Kemudian nomor 3, lawan bilangan dari negatif 640 adalah, nah, lawan bilangan kalau positif lawan bilangannya adalah negatif atau sebaliknya. Nah, di sini adalah negatif ya, berarti lawannya adalah positif. Berarti lawan bilangan dari negatif 640 adalah ya 640, seperti itu. Kemudian yang nomor 4, bilangan yang letaknya 5 langkah ke kanan dari negatif 2 adalah, nah, kita di ore-orean itu kita buat dulu ya, buat dulu garis bilangan diawali dari berapa? Negatif 2. Berarti kan ke kanan ya, berarti letaknya ke di sini aja. Di 5 langkah ke kanan dari negatif 2 berarti ini negatif 1, kemudian 0, 1, 2, 3, 4 misalkan ini ya, sampai 5 misalkan, dan seterusnya. Nah, 5 langkah ke kanan berarti kan jalannya ke kanan. 5 langkah berarti dari negatif 2 itu ke kanan 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 langkah kanan dari negatif 2 itu adalah ini. Jawabannya adalah 3 ya. Jawabannya 3 ya. Seperti itu. Kemudian nomor 5, ini pembanding negatif 37 titik-titik negatif 52. Pembanding yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah, ini negatif 37 dan negatif 52. Kita harus tahu dulu letak di garis bilangannya itu. Negatif 37 itu letaknya di mananya negatif 52 ya. Negatif 37 itu letaknya di mana teman-teman? Misalkan di sini ya. Nah, berarti negatif 37 di sini negatif 52 ya, seperti itu. Jadi ini lebih besar ya, negatif 37 itu lebih dari negatif 52. Karena apa? Letak dari negatif 37 itu letaknya di kanannya negatif 52, artinya negatif 37 itu lebih dari negatif 52, seperti itu. Kemudian tuliskan bilangan bulat antara negatif 5 sampai 1. Nah, ini kita harus menuliskan bilangan bulat antara negatif 5 sampai 1. Kita bisa menggunakan garis bilangan ya. Jadi diawali dari negatif 5, kemudian kanan negatif 5 adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kemudian 0, kemudian 1. Nah, ini itu kita bisa menggunakan garis bilangan ini atau langsung bilangannya ini boleh ya, atau
bisa gini, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1 ya, seperti itu. Negatif 5 sampai negatif 1, jadi negatif 5 sampai 1 ini. Jadi jawabannya ini ya, negatif 5 sampai 1. Kemudian yang nomor 7 itu adalah urutkan bilangan bulat di atas dari yang terkecil ya, dari yang terkecil. Nah, kita harus melihatnya dulu di garis bilangan, mana yang letaknya yang kanan, mana yang letaknya yang kiri. Nah, kita sendirikan dulu yang negatif dulu. Negatif 53 dengan negatif 49 itu lebih besar mana? Lebih besar negatif 49. Nah, ini negatif 54 ini adalah nilai bilangan yang paling kecil, berarti letaknya di kiri ya, negatif 54, kemudian negatif 53, kemudian negatif 49. Itu yang negatif sudah selesai. Kemudian yang bilangan bulat positifnya yang mana dulu ini? Dari yang terkecil ya. Dari yang terkecil itu berarti ini 27 ya, 27, kemudian 49, kemudian 53. Ini yang paling besar 53 gitu ya. Kemudian nomor 8, hasil dari negatif 30 dikurangi negatif 25. Ingat, di sini ada operasi pengurangan bertemu dengan negatif, maka hasilnya berubah tanda ya, menjadi operasi. Di sini berubah tanda menjadi operasi penjumlahan. Jadi di sini ya, menjadi negatif 30 ditambah 25. Nah, ingat, kita punya hutang 30, kita bayar 25, berarti hutangnya sisa atau masih atau sudah habis. Nah, masih ada hutang ya, karena negatifnya lebih besar. Jadi masih hutang berapa? Hutang 5 ya kan, punya hutang 30 dibayar 25, masih hutang 5, seperti itu. Kemudian yang nomor 9, bilangan pengganti P dan Q berturut-turut adalah, nah ini masuk ke sifat-sifat operasi bilangan bulat. Ini masuk sifat apa ini? Distributif ya, distributif. Nah, distributif. Nah, kita ingat di sini ada P, ada Q. Penggantinya bilangan apa ini? Nah, kita lihat di distributif itu kan tinggal ini menjadi kuncinya di sini. Berarti kan 27 dikali, ini penjumlahan ya, 27 dikali 9, 27 kali 9. Oh, ini berarti 27 dikali 9. Nih, kemudian ini penjumlahan ya, penjumlahan, kemudian 27 dikali 7. Oh, ini ditambah 27 kali 7. Nah, kita sudah tahu P itu bilangannya berapa, Q-nya bilangannya berapa. Ini sudah tahu. Berturut-turut, jangan sampai kebalik ya. P-nya itu berarti 9, Q-nya itu berarti 27. Ya, seperti itu, mudah ya. Kemudian yang nomor 10, nah ini tuliskan proses penyelesaiannya. Jadi ada prosesnya, ada cara-caranya ya menghitungnya. Kita lihat dulu. Ingat, dilihat dulu apakah di sini ada langkah-langkahnya. Ada ya, kita lihat Pipolondo itu. Tapi yang pertama kita lihat dulu apakah ada operasi yang ada di dalam tanda kurung. Ternyata tidak ada, berarti kita langsung saja dari Pipolondo ya. Jadi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Di sini ada 4 operasi, 1 2 3, oh 3 4 ya, 4 ya, ada 4 operasi. Nah, di sini yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembagian ya, pembagian dulu. Berarti 55 dibagi negatif 5. Ingat, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Nah, negatif berapa? 55 dibagi 5 nih. 55 dibagi 5 itu berapa dapatnya? Ya, 11 ya, 11. Kemudian ditambah 6 dikali negatif 4 dikurangi negatif 20. Selanjutnya ini tinggal 3 operasi, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Yang mana dulu? Yang perkalian dulu ya, perkalian dulu. Kita kurung
Nah, yang 11, negatif 11 ini kita tulis tetap. Tinggal positif dikali negatif hasilnya negatif. Ditulis dulu negatifnya. Negatif berapa? 6 kali 4. 6 kali 4 itu 24. Kemudian dikurangi negatif 20. Nah, sekarang tinggal dua operasi, penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita jumlahkan dulu ini ya. Negatif 11 ditambah negatif 24. Berarti kan punya hutang 11 ditambah lagi hutang 24, berarti hutangnya nambah berapa, menjadi berapa? Nah, ini negatif 11 ditambah lagi negatif 24, berarti negatif berapa? 35 ya, negatif 35. Jadi hutangnya bertambah banyak. Kemudian dikurangi negatif 20. Sekarang kita lihat di sini ada operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, berarti ini berubah tandanya menjadi positif. Ingat ya, menjadi positif. Jadi negatif 35 ditambah 20. Nah, sekarang hutang 35 dibayar 20, berarti artinya masih ada hutang. Hutangnya berapa? Ini 35 dikurangi 20, hutangnya 15. Jadi negatif 15, seperti itu. Kemudian nomor terakhir ini sama, tuliskan proses penyelesaiannya. Operasi hitung campuran berikut. Negatif 4 dikali negatif 25 ditambah 350 dikurangi dalam kurung 200 dibagi negatif 5. Nah, di sini ada operasi di dalam tanda kurung ya, berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi yang harus dikerjakan adalah operasi yang ada di dalam tanda kurung. Nah, ini yang lain kita tulis tetap dulu. Nah, ini 200 dibagi negatif 5. Ingat, positif dibagi negatif hasilnya negatif. Negatif berapa? 200 dibagi 5. 200 dibagi 5 itu hasilnya berapa teman-teman? Berapa? 40 ya. Nah, 40 ya, 40. Kemudian ya 40 ya. Kemudian selanjutnya ada 3 operasi lagi, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Didahulukan yang mana? Perkalian. Jadi 4 dikali negatif 25, positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif berapa? 4 kali 25 itu adalah 100. Jadi negatif 100 ditambah 350 dikurangi negatif 40. Nah, sekarang tinggal dua operasi, penjumlahan dan pengurangan. Kita operasikan dulu yang penjumlahan ini ya. Hutang 100 dibayar 350, berarti hutangnya hilang, sisa kan masih sisa. Kalau sisa kan berarti positif. Masih sisa berapa? 250 ya kan, masih sisa 250. Jadi positif 250 dikurangi negatif 40. Ingat, di sini ada operasi pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, berubah tanda menjadi positif ya, menjadi positif. Berarti 250 ditambah 40 hasilnya berapa? 290. Tuh gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk persiapan PTS, silakan belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik, cermati, dan apabila masih ada kendala dalam memahami soalnya, silakan bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz Arif. Semoga PTS kali ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.